Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Fang Ziqing menundukkan kepalanya dan menutup matanya, dan mencium batu nisan dengan lembut. Segera bangkit, menatap Ye Liang dan berkata, "Paman Ye, ikut kami," ucap Fang Ziqing. "Tuan Kaisar Abadi, budak tua ini tidak pergi, dia akan tinggal di sini untuk menjaga makam," ucap Ye Liang. Kemudian, Fang Ziqing bertanya kepada Tan Yun apakah dia bisa menyembuhkan lengan Ye Liang yang hilang. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya dengan membunuh anjing dewa mematikan yang melukainya, dan menggunakan esensi darahnya, kurungan lengan Ye Lao yang patah dapat dipatahkan. Pada saat itu, cairan kehidupan dapat digunakan untuk meregenerasi kedua lengan. Selain itu, tidak ada cara lain, ucap Tan Yun. Fang Ziqing mengangguk, memandang Ye Liang dan berkata, "Paman Ye, mulai sekarang Anda akan tenang di sini, suatu hari, saya akan menyembuhkan Anda," ucap Fang Ziqing. Baiklah, ucap Ye Liang mengangguk lagi dan lagi, "Budak tua ada di sini menunggumu kembali," ucap Ye Liang. Kemudian, Ye Liang menyaksikan Fang Ziqing dan rombongannya terbang menjauh dari Taman Peri. "Kak Tan, kita mau kemana sekarang?" Xian-Xian tanyanya. Tan Yun berkata, "Pergi ke bekas kampung halaman Zenji, Zhen Xiancheng," ucap Tan Yun. "Saudari Zenji, bukankah dia dikurung di tempat yang ditinggalkan? Mungkinkah dia juga keluar, kakak? Mungkinkah Zenji di mulutmu putri penguasa kota Zhenxian?" ucap Xian-Xian. Jelas, Xian-Xian secara sadar bertanya pada saat ini. Iya, mata Tan Yun mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Sayangnya, keluarganya dibunuh oleh penguasa kota Tongtian Xiancheng, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Xian-Xian mengerutkan kening, "Saudara Tan, ini tidak mungkin. Kan, saya mendengar bahwa Tuan Kota Zhen dan Tuan Kota Ouyang adalah teman. Bagaimana Tuan Kota Ouyang bisa menyakiti Tuan Kota Zhen?" ucap Xian-Xian. Sebelum Tan Yun bisa berbicara, Zenji berhenti di udara, melihat ke belakang dan menatap dingin ke Xian-Xian. "Xian-Xian, kamu bisa makan nasi tanpa pandang bulu, tapi kamu tidak bisa bicara omong kosong. Ayahku dan Ouyang Duantian adalah teman hidup, tapi Ouyang Duantian secara brutal membunuh ayahku dan mencuci rumah penguasa kota dengan darah. Penjahat tak tahu malu." Dari set terakhir dia menikam di belakang punggungnya, ucap Zenji. Setelah mendengarkan, Xian-Xian menatap Zenji dan menghela nafas dalam hatinya, "Saudari Zenji, aku saudaramu Qian-Qian, pasti ada kesalahpahaman di sini, ayahku benar-benar tidak membunuh orang tuamu," ucap Xian-Xian di dalam hatinya. Xian-Xian ingin mengucapkan kata-kata ini, tetapi dia tidak bisa. Ada dua alasan. Pertama, dia tidak dapat mengungkapkan identitasnya, jika tidak, setelah waktu yang lama, kemungkinan besar orang akan tahu bahwa dia adalah putri penguasa kota Tongtian Xiancheng yang lolos dari pernikahan. Kedua, dia melihat niat membunuh yang tersembunyi di mata Zenji. Dia percaya bahwa begitu dia mengungkapkan identitas aslinya, dia akan dibunuh oleh Zenji. Sebelumnya, karena Tuan Kota Zhen dan Ouyang Duantian adalah teman keluarga, Zenji dan Ouyang Qian-Qian disebut saudara perempuan. "Oh, maafkan aku Sister Zhen," setelah Xian-Xian selesai berbicara, dia berkata dengan lembut, "Sister Zhen, bolehkah saya mengajukan pertanyaan?" ucap Xian-Xian. "Katakan," ucap Zenji. Xian-Xian berkata, "Di antara 4 wanita cantik di alam abadi 9 surga, ada kamu, Sister Fang, Ouyang Qian-Qian dan penyihir agung. Aku dengar kamu dan Ouyang Qian-Qian dulu saling menyayangi kan?" ucap Xian-Xian. Setelah mendengar ini, Zenji terdiam untuk waktu yang lama, lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Yah, kami dulu mencintai saudara perempuan, tetapi setelah orang tua saya dibunuh oleh ayahnya, dia dan saya sekarang bermusuhan," ucap Zenji. Setelah mengatakan itu, Zenji terus melayang di lautan awan. Xian-Xian yang mengikuti di belakang, tampak sedikit linglung. Dalam sekejap mata, Zenji dan yang lainnya telah terbang selama 1,5 tahun. Ketika masih ada 3 hari tersisa sebelum tiba di Zhen Xiancheng, Zenji mengeluarkan kain kasa sutra untuk menutupi wajahnya. 3 hari kemudian, semua orang menukik ke langit dan muncul di depan sebuah kota besar. Kota ini dulunya bernama Zhen Xiancheng, tetapi sekarang telah berganti nama menjadi Xiahu Xiancheng. Berdiri di luar gerbang kota, Zenji melihatnya dengan bingung. 4 karakter,
Xiahou Xiancheng, diukir oleh naga dan burung phoenix di gerbang kota, dan matanya menunjukkan kebingungan, kapan itu diubah menjadi Xiahou Xiancheng, ucap Zenji. Segera, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Xianxian. Xianxian berkata dengan jujur, setelah kematian penguasa kota Zen, dia menjabat sebagai Kaisar Abadi Sembilan Surga, dan dia mempromosikan kroninya, Xiahou Su menjadi penguasa kota, dan mengubah namanya menjadi Xiahou Xiancheng, ucap Xianxian. Ouyang Duantian, Anda ingin menduduki Zhen Xiancheng saya, tetapi Anda tidak menyangka bahwa Zhen Xiancheng pada akhirnya tidak akan jatuh ke tangan Anda, kan, ucap Zenji. Mendengar Zenji memarahi ayahnya, Xianxian merasa sangat tidak nyaman dan berpikir dalam hati, Saudari Zhen, kebenaran akan keluar suatu hari. Pada saat itu, Anda akan tahu bahwa Anda salah paham tentang ayah saya, ucap Xianxian di dalam hatinya. Tiba-tiba, Tan Yun mengerutkan kening, melihat layar senjata ajaib di kota, dan di layar itu seseorang mengumumkan. Saya ini Ouyang Duantian, penguasa kota Tongtian Xiancheng, dan putri bungsu Ouyang Qianqian dan Kaisar Abadi Sembilan Surga akan menikah, tetapi gadis kecil itu telah lolos dari pernikahan tanpa berita apapun, ini adalah kejahatan keji. Orang-orang dari alam abadi Sembilan Surga, setelah melihat gadis kecil itu, memberitahu keberadaannya ke penguasa kota. Pada saat itu, penguasa kota pasti akan menghadiahinya, ucap suara orang itu. Ketika Tan Yun berbisik pelan, di antara kerumunan orang yang menonton pemberitahuan di bawah gerbang kota, sebuah pesan keluar. Suara diskusi terdengar. Ouyang Qianqian dapat menikahi Kaisar Abadi Jiutian saat ini, itu karena leluhurnya mengumpulkan kebajikan, dan dia masih lolos dari pernikahan. Pelarian Ouyang Qianqian dari pernikahan ini menyakiti Tuan Kota Ouyang. Dia dan Jiutian Immortal hanya ada 5 bulan tersisa untuk pernikahan Kaisar, tetapi saya mendengar bahwa Kaisar Abadi Jiutian sangat marah dan memerintahkan Tuan Kota Ouyang untuk menemukan Ouyang Qianqian, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi risiko sendiri. Bukankah, saya juga mendengar bahwa ini sudah berakhir. Ouyang Qianqian ini sangat berani, dia berani menyesali pernikahan dengan Kaisar Abadi Sembilan Surga, ucap orang-orang. Mendengar suara orang banyak, wajah Ouyang Qianqian menjadi pucat, khawatir tentang ayahnya, dan ada sentuhan lembut di tangannya. Keringat dingin. Xianxian, wajahmu sangat buruk, apakah kamu sakit? Ucap Tan Yun bertanya khawatir. Bukan apa-apa, hanya sedikit tidak nyaman, ucap Xianxian. Setelah Xianxian menjawab, wajahnya kembali normal, dan dia berbisik, 9 surga Kaisar Abadi bukan hanya seekor anjing, tetapi juga kejam, jika itu aku juga akan kabur dari pernikahan, ucap Xianxian. Itu benar. Oke, Tan Yun tersenyum dan berkata, menurutku Ouyang Qianqian cukup individual dan menarik, ucap Tan Yun. Ngomong-ngomong, Saudara Tan, apakah kamu kenal Ouyang Qianqian? Ucap Xianxian bertanya. Tidak bisa dikatakan saling mengenal, itu hanya hubungan sepihak, jawab Tan Yun. Lalu apa pendapatmu tentang dia? Ucap Xianxian. Saat berbicara, Xianxian menatap Tan Yun dengan saksama. Tan Yun berkata tanpa ragu-ragu, saya tidak berpikir karakternya buruk, dia membantu saya saat itu, ucap Tan Yun. Oh, kan, Xianxian tampak penasaran, meskipun saya sering pergi ke Tongtian Xiancheng, tetapi saya belum melihatnya. Dia disebut 4 wanita cantik, apakah dia benar-benar cantik seperti yang dikatakan, ucap Tan Yun tersenyum. Setelah itu, Xianxian bergumam dalam hatinya, dan bersama dengan Tan Yun dan yang lainnya, keluar dari gerbang kota. Seorang jenderal abadi yang menjaga kota dari Kaisar Alam Suci menyaksikan Tan Yun dan yang lainnya mendekat. Ketika dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat kultivasi para gadis, dia menjadi sedikit hormat. Jenderal abadi memandang Tan Yun dan yang lainnya, dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada Fang Ziqing dan Zenji yang bertopeng, lalu mengepalkan tinjunya dan berkata, Kaisar Abadi Jiutian memerintahkan agar semua orang yang masuk dan keluar kota harus benar-benar diselidiki, jadi saya juga mengundang senior melepas cadarnya dan meminta generasi muda untuk memeriksanya, ucap jenderal itu. Tan Yun mengangguk ke Fang Ziqing dan Zenji. Segera, kedua wanita itu melepas cadar. Yang abadi mengarahkan pandangannya ke wajah Zenji, dan tiba-tiba, dengan tatapan hantu, kamu adalah Zen. Suara jenderal abadi berhenti tiba-tiba, tetapi Tan Yun yang menggunakan mata Hongmengnya untuk mengendalikan jenderal abadi segera, tidak ada keraguan bahwa yang abadi akan terdengar di benaknya. Setelah Anda melepaskan, lupakan apa yang Anda lihat, ucap Tan Yun. Setelah itu,
segera yang abadi segera dilepaskan. Setelah itu, Tan Yun dan para gadis memasuki Xiao Xiancheng, melaju melalui Xiancheng dengan kecepatan tinggi, dan terbang menuju pegunungan tak berpenghuni di utara kota. 10 hari kemudian, di bawah kepemimpinan Zenji, semua orang menukik turun dari lautan awan dan mendarat di tebing di sisi kiri lembah. Zenji melepaskan kesadaran abadinya dan memastikan bahwa tidak ada orang luar di sekitarnya. Dia memutar tangan kanannya, dan sebuah token berbentuk naga muncul di tangannya. Buka, ucap Zenji. Seperti yang dipikirkan Zenji, tirai cahaya muncul dari token berbentuk naga, menutupi tebing. Tiba-tiba, sinar cian meledak dari tebing, menutupi Tan Yun dan yang lainnya. Saat berikutnya, Tan Yun dan yang lainnya menghilang begitu saja, seolah-olah mereka tidak pernah muncul di lembah. Adegan di depan Tan Yun dan yang lainnya berubah, dan mereka mendapati diri mereka berada di wilayah rahasia kecil yang lebarnya hanya 10.000 kaki. Di alam rahasia, rumput hijau penuh dengan rumput hijau, dan pohon pinus membentuk hutan. Di dalam hutan pinus, sebuah kuburan megah menonjol. Zenji mendekati kuburan dan membungkuk dengan lembut, matanya yang indah dipenuhi dengan pikiran yang dalam. Ayah, ibu, jangan khawatir, putrimu pasti akan membalas dendammu. Suatu hari, kepala Putri Ouyang Duantian akan diambil untuk membayar penghormatan kepada jiwamu yang telah mati. Dan juga, kamu tidak perlu khawatir tentang putrimu, dia akan hidup kuat dan berani. Aku mencintaimu, aku sangat mencintaimu, ucap Zenji berlutut menuju batu nisan. Selama 1 jam berikutnya, Zenji terus berbicara dengan ayah dan ibu angkatnya. Xian berdiri di belakang Zenji, memandangi batu nisan, dan berkata dalam hatinya, Paman dan Bibi, tolong percaya bahwa bukan ayahku yang membunuh kamu. Adapun pembunuhnya, aku pasti akan mencari tahu dan memberimu keadilan, ucap Xian di dalam hatinya. Setelah waktu yang lama, Zenji yang berlutut, bangkit, memandang Tan Yun, dan bertanya, Saudaraku, apa rencanamu selanjutnya, apakah kita akan mundur, ucap Zenji. Selanjutnya, Anda dapat mundur, saya tidak bisa untuk saat ini, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, api saya adalah kartu truf saya, tetapi kurangnya sifat es dan api dari api, mengakibatkan kekuatan api saat ini terlalu rendah, rasanya hambar. Saya harus menemukan cara untuk menemukan api dan kemudian mundur. Saya pernah ke toko Tongtian Xiancheng sebelumnya, dan api di sana terlalu rendah. Saya tidak tahu apakah ada api untuk dijual di Xiao Xiancheng, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Zenji sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, Saudaraku, kita bisa pergi ke toko dulu, kita akan menemukan jalan, ucap Zenji. Pada saat ini, Xian berkata, tidak perlu pergi ke toko, tidak boleh ada barang bagus. Saya adalah sub-artis Saint level, saya telah mengunjungi semua toko yang menjual api di 10 kota raksasa di alam abadi 9 surga. Mari kita langsung ke rapat umum aliansi 10 kota, dan kita harus bisa mengetahui keberadaan api, ucap Xian. Rapat umum aliansi 10 kota, ucap Tan Yun mengerutkan kening, tidak pernah mendengar tentang itu. Itu benar, Xian menjelaskan, aliansi 10 kota adalah organisasi langsung di bawah Kaisar Abadi 9 Surga. Asosiasi ini mengetahui hampir semua lokasi berbagai harta, tetapi jika Anda ingin mendapatkan berita, Anda harus datang saja dengan batu abadi yang cukup. Ada banyak kota di alam abadi 9 surga, dan di setiap kota, ada rapat umum aliansi 10 kota. Singkatnya, rapat umum ini didasarkan pada berita penjualan untung besar. Selain itu, selain menjual berita, mereka juga mengontrol pintu masuk alam abadi 9 surga, 2 tempat terlarang, ucap Xian. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk, bingung, yang mana 2 tempat terlarang itu, ucap Tan Yun. Pertama adalah jurang pemakan jiwa, dan yang kedua adalah makam para dewa segala zaman. 2 tempat terlarang ini terbentuk secara alami 30.000 tahun yang lalu dan tidak ada sebelumnya, ucap Xian. Semua orang menjadi penasaran setelah mendengar ini. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, apa yang istimewa dari jurang pemakan jiwa dan makam dewa abadi sehingga disebut tempat terlarang, ucap Tan Yun. Xian menjelaskan, alasan mengapa itu disebut jurang pemakan jiwa adalah bahwa setelah makhluk abadi masuk, mereka akan ada kekuatan yang melahap kekuatan abadi dari yang abadi dan jiwa dalam pikiran mereka. Jika para dewa masuk, mereka juga akan melahap kekuatan ilahi dan jiwa para dewa, ucap Xian. Pada titik ini, Xian sepertinya memikirkan sesuatu. Wajahnya pucat,
dan matanya yang indah penuh dengan kengerian. Yang lebih menakutkan adalah bahwa pintu masuk ke Soul Eater Abyss seperti sepasang mata besar yang tertanam di bumi. Aku pernah ke sana sekali, api yang sebenarnya ditemukan di Soul Eater Abyss. Pada saat itu, saya benar-benar takut mati setelah masuk, dan setelah beberapa saat, saya melarikan diri. Dan juga, dikatakan bahwa kemunculan Soul Eater Abyss juga diperoleh. Setelah perhatian Chaos Supreme dan Originator Supreme, kedua Supreme juga masuk 10.000 tahun yang lalu. 30.000 tahun yang lalu, itu terbentuk dalam semalam. Setelah itu, dua makhluk tertinggi menjelaskan kepada Kaisar Abadi Sembilan Surga, selalu memperhatikan perubahan di jurang pemakan jiwa. Jika ada kelainan, biarkan Kaisar Abadi Sembilan Surga melaporkan tepat waktu, ucap Xianxian. Mendengar kata-kata Xianxian yang begitu ajaib, itu benar-benar mengingatkanku pada rasa ingin tahu Tan Yun. Pada saat yang sama, mata Tan Yun berbinar. Baru saja kamu mengatakan bahwa api aslimu ditemukan di Soul Devouring Abyss. Maksudmu, ada api tingkat tinggi dengan sifat es dan api di dalamnya, ucap Tan Yun. Iya, Xianxian mengangguk, nadanya menegaskan, pasti ada di dalam, tapi itu benar-benar berbahaya, di dalam suram, benar-benar menakutkan, ucap Xianxian. Oke, aku mengerti, Tan Yun berkata dengan bingung, lalu apa yang kedua, area terlarang terbesar, makam para dewa dari segala usia, ucap Tan Yun. Xianxian menjelaskan, ini adalah makam yang luas dan tak terbatas. 30.000 tahun yang lalu, dua makhluk tertinggi juga mengunjungi secara langsung, tetapi mereka tidak dapat mengetahui asal-usulnya. Saya tidak tahu mengapa makam raksasa itu tiba-tiba muncul 30.000 tahun yang lalu, saya mendengar bahwa ketika kedua Supremes meninggalkan makam raksasa itu, wajah mereka menjadi pucat, seolah-olah ada semacam keberadaan yang menakutkan di dalamnya. Aku tidak tahu keberadaan makam raksasa itu berapa ribu tahun telah berlalu, sehingga disebut makam para dewa dari segala usia. Saya mendengar bahwa ada banyak batasan di dalamnya, dan ada harta karun surga dan bumi, ucap Xianxian. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, rahasia apa yang ada di daerah terlarang yang ditakuti oleh dua makhluk tertinggi, ucap Tan Yun. Saudara Tan, kita bisa masuk, tetapi selama kita tidak masuk lebih dalam, itu akan berhasil dan baik-baik saja, ucap Xianxian. Tan Yun mengangguk, dia mengerutkan kening dan berkata, Xianxian, jurang pemakan jiwa, dan makam dewa abadi, apakah mereka semua muncul bersama 30.000 tahun yang lalu, ucap Tan Yun. Ya, namun, kedua area terlarang itu berjauhan, dan mereka hanya muncul bersama secara kebetulan. Saudara Tan, kemana kamu akan pergi dulu, ucap Xianxian. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, pergi ke Soul Eater Abyss untuk mencari api dulu, tapi, saya memiliki sangat sedikit batu abadi yang tersisa sekarang. Sebelum kata-kata Tan Yun selesai, Xianxian berkata, saya memiliki batu abadi, jangan lupa bahwa saya mengandalkan penjualan senjata ajaib untuk mendapatkan kekayaan, ucap Xianxian. Terima kasih, ucap Tan Yun berkata sambil tersenyum. 3 hari kemudian, Tan Yun dan Xianxian terbang di udara dan mendarat di alun-alun kota Xiaoxiancheng, dan Xianxian membawa Tan Yun ke depan paviliun yang menjulang tinggi. Tapi saya melihat kata-kata, Asosiasi Aliansi 10 Kota, tertulis di plakat. Pada saat ini, Shen Subing dan yang lainnya telah memasuki kuil Lingqiao Dao dan untuk sementara mundur. Tan Yun mengikuti Xianxian dan memasuki lobi di lantai pertama konferensi umum aliansi yang didekorasi dengan mewah, dan menemukan bahwa lobi besar sudah penuh sesak dengan orang-orang. Kakak Tan, jika kamu ingin pergi ke dua tempat terlarang, kamu harus mendaftar dan membayar di lantai 9, ucap Xianxian. Sambil memperkenalkan, Xianxian membawa Tan Yun ke lantai 9. Melangkah ke lantai 9, Tan Yun merasakan beberapa napas kuat. Tan Yun tampak diam-diam, tetapi melihat ribuan orang kuat berkumpul di lobi di lantai 9. Lebih dari 90% dari mereka adalah laki-laki, dan hanya lebih dari 80 perempuan. Di atas lantai 9 adalah ranah kaisar kerajaan, hanya 10% yang merupakan ranah kaisar abadi. Hampir semua alam kerajaan kaisar adalah kultivator dari langkah ke-11 dan ke-12 dari alam kerajaan kaisar. Setelah semua orang melihat Tan Yun dan keduanya masuk, kebanyakan dari mereka melirik Tan Yun yang berada di peringkat ke-7 alam kerajaan kaisar. Kemudian, hampir semua tatapan berapi-api pria tertuju pada tubuh Xianxian, dan mereka semua diam-diam mengatakan betapa cantiknya gadis kecil itu. Pada saat ini,
seorang pemuda berjubah putih dari peringkat ketujuh Kaisar Alam Kaisar Abadi berjalan menuju Xianxian dengan senyum di wajahnya, mengepalkan tinjunya dan tersenyum dan berkata, "Tuanku, Bai Xiao, Tuan muda ketiga dari Grand Marshal, keluarga Xianhou Xiancheng, saya tidak tahu gadis itu, apakah Anda ingin pergi ke jurang pemakan jiwa, atau makam Dewa Abadi?" ucap pemuda itu. Tan Yun mengerutkan kening dan tidak berbicara. Dan Xianxian menatap Bai Xiao dengan tatapan jijik. Sebagai putri penguasa kota-kota abadi Tongtian, dia mengenal hampir semua keluarga besar dan putra-putra yang kuat dan berkuasa di 10 kota abadi besar. Adapun Bai Xiao di depannya, dia telah mendengar bahwa orang ini sangat bejat, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah pencuri pemetik bunga. Xianxian Qingcheng tersenyum dan berkata, "Kemana gadis ini pergi? Apakah itu ada hubungannya denganmu?" ucap Xianxian. Bai Xiao tertegun, dia berpikir bahwa setelah melaporkan identitasnya, gadis di depannya akan lebih menghormatinya, dan bahkan memberinya pelukan, tidak pernah berpikir, pihak lain sampai pada kalimat seperti itu. Tapi dia melihat penampilan yang tidak berbahaya dari orang kurus dan hewan, jadi dia menekan amarah di hatinya, dan tersenyum santai, "Adapun tuan muda ini, aku harus pergi ke daerah terlarang untuk menjelajahi harta karun, mungkin aku bisa pergi bersama gadis itu untuk melindungi gadis," ucap pemuda itu. Xianxian tersenyum dan kemudian, lengan kanannya tiba-tiba melingkari lengan kiri Tan Yun. "Apakah gadis ini membutuhkan perlindunganmu?" "Aku punya seseorang untuk melindungiku," ucap Xianxian. Tan Yun mengerutkan kening dan bergema, "Iya, dia memiliki perlindungan saya, jadi dia tidak menginginkannya, tidak ada lagi waktu yang terbuang," ucap Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang kuat di antara hadirin tertegun sejenak, dan kemudian menatap Tan Yun dengan simpatik. Mereka tahu bahwa tuan muda ketiga dari Grand Marshal's Mansion adalah tuan yang tidak mudah dipusingkan. "Kamu adalah wajah putih kecil dari peringkat ketujuh alam kerajaan Kaisar, bagaimana kamu bisa melindunginya?" ucap Bai Xiao. Setelah Bai Xiao selesai berbicara, dan tiba-tiba mengirim transmisi suara Tan Yunyin, "Semut, wanita yang disukai tuan muda ini, ada di sana, itu tidak ada jalan keluar. Aku akan memberimu 3 napas untuk menghilang di depan mataku, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar," ucap Bai Xiao. Mendengar transmisi suara pihak lain, Tan Yun tersenyum, dan tangan kanannya membanting Xianxian ke dalam pelukannya. "Dia adalah wanita yang aku suka, jadi jangan buang waktumu," ucap Tan Yun. "Wah, kamu mencari kematian? Apakah kamu tahu siapa aku?" ucap Bai Xiao mengungkapkan niat membunuh, dengan marah menunjuk di Tan Yun. "Bukankah kamu memiliki otak yang baik? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu adalah Bai Xiao, tuan muda ketiga dari Grand Marshal's Mansion?" Tan Yun melambaikan tangannya dengan tidak sabar, "Jangan ganggu Yaksing tuan muda, menyingkir," ucap Tan Yun. "Beraninya kau memarahiku? Aku akan membunuhmu," ucap Bai Xiao berteriak marah. Ketika dia akan memulai, tiba-tiba, suara wanita yang dingin terdengar, "Tuan muda ketiga Bai sangat kuat, mengapa kamu berencana, dalam pertemuan aliansiku apakah kamu menembak untuk membunuh?" ucap wanita itu. Mendengar itu, ekspresi niat membunuh Bai Xiao menghilang, dia berbalik untuk melihat, tetapi melihat seorang wanita cantik dalam gaun ungu berusia awal 20-an berjalan keluar dari akordeon dan muncul di lobi. Kecantikan dalam gaun ungu itu tinggi dan ramping, dengan kecantikan yang dewasa dan menarik. Orang ini adalah wakil ketua Majelis Umum Aliansi, dan pada saat yang sama, ada identitas lain, yaitu putri tuan kota Xiahu, yang bernama Xiahu Xuan. Sekarang ini adalah kekuatan tingkat ke-9 dari alam Kaisar Abadi. "Lepaskan aku," ucap Xianxian tiba-tiba mentransmisi suara ke Tan Yun. Xianxian melepaskan diri dari pelukan Tan Yun, pipinya ternoda merah, dan dia berkata, "Kamu benar-benar mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan dariku dan memelukku. Sejak aku masih kecil, aku tidak pernah dipeluk oleh pria manapun kecuali ayahku," ucap Xianxian. Tan Yun memutar matanya tanpa berkata-kata, dan berkata melalui suaranya, "Aku memanfaatkanmu, bukankah aku membantumu? Selain itu, jika kamu benar-benar mengatakan siapa yang mengambil keuntungan dari siapa, kamulah yang memelukku lebih dulu," ucap Tan Yun. Setelah itu, segera, mata Tan Yun tertuju pada tubuh Xiahou Xuan, dan niat membunuh melintas di matanya yang indah. Pada saat ini, Tan Yun bersuara, "Xianxian, siapa orang ini?" ucap Tan Yun. "Dia adalah permata di telapak tangan penguasa kota Xiahu Xiancheng saat ini, jangan melihatnya sebagai orang baik, dia adalah orang jahat yang besar, yang membunuh orang tanpa meludahi tulang. Dan juga,
Sejauh yang saya tahu, sangat mungkin bahwa orang tua Sister Zen dibunuh olehnya, dan memfitnah pemilik kota Ouyang, ucap dari Xianxian. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata melalui transmisi suara, benarkah, ucap Tan Yun. Saudara Tan, Anda tidak tahu sesuatu, transmisi suara Xianxian berkata, saya telah bertemu Tuan Kota Ouyang, dan dia secara pribadi mengatakan itu sesuai dengan informasi yang dia temukan keluar, Tuan Kota Zen yang menjabat sebagai Kaisar Abadi Jiutian dan membiarkan keluarga Xiaohu menanganinya. Karena Tuan Kota Zen adalah orang yang jujur, dia menyinggung Kaisar Abadi Jiutian, ucap Xianxian. Oke, saya telah menuliskan masalah ini, dan saya akan menyelidikinya secara menyeluruh ketika saya memiliki kesempatan di masa depan, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun dan Xianxian berkomunikasi secara rahasia, Bai Xiao mengepalkan tinjunya ke arah Xia Houxuan dan berkata, aku tidak beraninya, aku hanya menggodanya, ucap Bai Xiao. Xia Houxuan mengangkat alisnya sedikit. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah melihat secara langsung pada Tan Yun, hanya dengan sekilas, semuanya, wakil ketua ini adalah orang yang mengatakan kata-kata jelek di depan, tidak peduli benar atau salah, tidak peduli siapa Anda, jika Anda berani bertarung dalam aliansi, wakil ketua ini tidak akan pernah memaafkannya dengan enteng, ucap Xia Houxuan. Semua orang segera menjawab, aku tidak berani, ucap semua orang. Oke, mari kita mulai bisnis sekarang, ucap Xia Houxuan berubah lembut, dan suara yang menyenangkan terdengar, jalan pemakan jiwa dan makam Dewa Abadi akan dibuka dalam 1 jam. Sekarang Anda membayar, setelah pembayaran, Wakil Presiden akan membuka susunan teleportasi, sehingga Anda dapat mencapai tempat terlarang yang ingin Anda tuju. Masuk sekali, Anda dapat tinggal di dalamnya hingga 100 tahun, tentu saja, jika Anda ingin pergi lebih awal, Anda juga dapat tahu aturan aliansi, jika seseorang menyembunyikan orang lain di harta sihir ruang waktu dan memasuki area terlarang, begitu mereka ditemukan, mereka akan dibunuh 9 klan. Oke, semuanya bayar, ucap Xia Houxuan. Mendengar itu, kebanyakan orang mulai membayar, kecuali 2 kelompok. Kelompok itu adalah Tan Yun dan Xianxian. Kelompok lainnya adalah hampir 100 pusat kekuatan alam kerajaan Kaisar dan Kaisar Abadi yang dipimpin oleh Bai Xiao. Di antara mereka, ada banyak yang lebih tinggi dari ranah Bai Xiao. Suara ramping itu berkata dengan ekspresi serius, Saudara Tan, Bai Xiao adalah peringkat ke-7 dari kerajaan abadi, dan 4 lelaki tua botak di belakangnya adalah 4 tuan yang diatur oleh Marsekal Bai untuk melindungi Bai Xiao. Bosnya adalah disebut Bai Ritian, dikatakan bahwa itu adalah tingkat ke-9 dari alam Kaisar Abadi. Anak kedua disebut Bai Ridi, yang juga merupakan tingkat ke-9 dari alam Kaisar Abadi. Yang ketiga disebut Bai Rixuan, dan itu adalah tingkat ke-8 dari alam Kaisar Abadi. Yang keempat disebut Bai Rihuang, dikatakan bahwa 20 tahun yang lalu, dia sudah memasuki peringkat ke-11 dari alam Kaisar Abadi. Saudara Tan, Bai Xiao sedang mengincar kita, jika kamu ingin aku berkata, ayo pergi, ucap Xiaxia. Mendengar ini, Tan Yun berkata pelan. Suara itu berkata, apa yang kamu takutkan, di area di Soul Eater Abyss sangat luas, dan sangat luas, diteleportasi secara acak ke dalamnya. Bagaimana mereka bisa menemukan kita dengan begitu mudah, ucap Tan Yun. Faktanya, Tan Yun memang takut pada 4 berkepala botak bersaudara itu, tetapi belum sampai pada rasa takut yang full. Menurutnya, begitu memasuki jurang yang melahap jiwa, jiwa kaisar orang biasa akan terus ditelan, dan jiwa kaisar Hongmengnya sendiri tidak akan ditelan oleh kekuatan aneh apapun. Tan Yun lebih jelas lagi, asalkan dia tidak bertemu dengan keempat bersaudara saat pertama kali memasuki Soul Eater Abyss itu aman, bocah bau, tuan muda ini memberitahumu. Pada saat ini, suara pembunuhan Bai Xiao terdengar di benak Tan Yun. Jika kamu memasuki area terlarang, kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Di 2 area terlarang utama, kamu tidak akan masuk. Aku bahkan tidak masuk, dan aku akan perlahan-lahan mempermainkanmu sampai mati. Hehe, ucap Xiao Bai mendengar ini. Mata Tan Yun bersinar dengan niat membunuh, dan dia berkata, Xianxian, bayar, ucap Tan Yun. Baiklah, ucap Xianxian, lalu berjalan menuju Xia Houxuan. Pada saat ini, Xianxian telah mengambil keputusan, jika dia dan Tan Yun benar-benar dalam bahaya, mereka akan mengungkapkan identitas mereka. Pada saat itu, tidak ada yang berani melakukan apapun untuk dirinya sendiri dan Tan Yun. Setelah Xianxian menyerahkan 2 juta batu abadi berkualitas tinggi, Bai Xiao dan yang lainnya juga menyerahkan batu abadi.
mengaku pergi ke Sol Devouring Abyss. Pada saat ini, seorang lelaki tua keluar dari aula dari udara tipis, memandang ribuan kaisar, dan berkata, orang tua ini bertanggung jawab atas aliansi Xiahu Xiancheng, ucap lelaki tua itu. 30.000 tahun yang lalu, untuk mencegah monster muncul di jurang pemakan jiwa dan makam dewa segala zaman, kekacauan tertinggi dan pencipta tertinggi mengatur formasi besar para dewa yang terperangkap di pintu masuk dua tempat terlarang utama. Tuan dari aliansi 10 kota, yang sekarang menjadi kaisar abadi 9 surga, mengontrol pintu masuk kedua tempat terlarang untuk cari harta karun. Tentu saja, sekarang setelah Anda menyerahkan batu abadi, Anda bisa masuk. Batas waktu untuk masuk adalah 100 tahun, alasan mengapa 100 tahun, bukannya karena saya akan selalu pelit, tetapi karena bahkan jika itu adalah kekuatan besar dari alam Kaisar Agung, akan berbahaya untuk masuk ke dalamnya dengan waktu yang lama. Terutama di jurang pemakan jiwa, setelah masuk kekuatan abadi dan kekuatan pikiran dan jiwa di kolam spiritual juga akan ditelan. Menjelajahi harta karun itu berisiko, Anda harus berhati-hati saat masuk. Selain itu, jika Anda ingin pergi di tengah, Anda dapat pergi sendiri dan menjaga surga dan para dewa. Orang-orang dalam formasi berada langsung di bawah rumah abadi 9 surga, dan mereka akan membantu Anda untuk membuka formasi besar. Oke, lelaki tua ini mengatakan ini, selamat sebelumnya, perburuan harta karun ini telah dihargai. Semuanya, ikutlah dengan lelaki tua ini, ucap lelaki tua itu. Lelaki tua itu membawa Tan Yun dan ribuan pria kuat lainnya ke lantai atas. Di depan mata Tan Yun, ada dua formasi teleportasi raksasa. Di sebelah kiri adalah formasi teleportasi yang mengarah ke makam Dewa Abadi, dan di sebelah kanan adalah susunan teleportasi yang mengarah ke jurang pemakan jiwa. Karena dua area terlarang sangat jauh dari tempat ini, dibutuhkan setengahnya, 1 tahun untuk melakukan perjalanan ke makam Dewa Abadi, dan dibutuhkan setengah tahun untuk mencapai makam Dewa Abadi. Jurang jiwa juga akan diteleportasi selama setengah tahun. Selain itu, ada kaisar lain, kaisar dan bahkan kaisar di dua daerah terlarang. Saya menyarankan Anda untuk berhenti membunuh orang dan mencuri harta karun, jika tidak, jika Anda ditemukan tidak senang oleh Yang Maha Kuasa, kemungkinan besar Anda tidak akan dapat membunuh orang dan merebut harta itu, dan akan dihancurkan oleh orang lain. Orang tua ini telah menyelesaikan apa yang harus dia katakan, semuanya, ambil tempatmu, ucap lelaki tua itu. Mendengar ini, Bai Xiao mengirim transmisi suara ke Tan Yun, nak, sebaiknya kamu berharap untuk tidak menemui saya di dalam, jika tidak, saya akan memberitahu Anda bagaimana nasib Tian-Tian tidak boleh disebut bumi mati, ucap Bai Xiao. Setelah transmisi suara, Bai Xiao memandang Xian-Xian dengan licik, suara itu berkata, kecantikan kecil, ambil langkah dulu, kamu harus cepat, ucap Bai Xiao. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.